Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, akhirat menjadi tempat berkumpulnya manusia dari awal penciptaan sampai akhir masa kehidupan di dunia. Pada hari itu, tiap umat akan dipanggil dengan pemimpinnya, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antara manusia yang begitu banyak, Nabi Muhammad SAW akan mengenali umatnya dengan ciri-ciri tertentu. Lantas, bagaimana pertemuan para nabi dengan umatnya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya di akhirat? Amalan apa yang membuat manusia bisa dikenali Nabi Muhammad SAW? Pertemuan para nabi dan umatnya di akhirat. Setelah hari kebangkitan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Para nabi dan rasul menjadi pemimpin bagi umatnya masing-masing. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Quran Surah Al-Isra ayat 71. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia pada hari kiamat akan dipanggil secara berkelompok. Umat Islam akan dipanggil pada kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pemimpin kebaikan dan pemimpin kesesatan. Sementara Anas bin Malik berkata, arti pemimpin adalah nabi setiap umat. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para nabi mengenal umatnya ketika berada pada kelompok yang bersama dengannya. Sehingga setiap nabi dan rasul akan memimpin umatnya masing-masing. Termasuk juga Rasulullah SAW. Cara Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya. Di akhirat nanti, seluruh manusia akan dikumpulkan. Di antara banyaknya manusia, Nabi Muhammad SAW akan mengenali umatnya dengan ciri-ciri tertentu. Di antara ciri khas umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat adalah memiliki ghurrah atau tahjil. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak kota Ailah dengan kota Aden. Sungguh ia lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Dan sungguh cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Dan sungguh aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada waktu itu? Beliau menjawab, ya aku mengenal. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian muncul dalam keadaan memiliki ghurrah dan tahjil disebabkan bekas air wudhu. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu dalam kitab Syarh Sahih Muslim menjelaskan yang dimaksud ghurrah dan tahjil. Ghurrah adalah tanda putih di dahi kuda, sedangkan tahjil adalah tanda putih di kedua tangan dan kaki kuda. Para ulama berkata, cahaya yang terdapat pada anggota wudhu pada hari kiamat disebut ghurrah dan tahjil karena menyerupai ghurrah yang dimiliki kuda. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ghurrah dan tahjil adalah cahaya putih pada wajah, tangan, dan kaki, yang mana ini adalah anggota badan yang dibasuh ketika berwudu. Inilah yang merupakan ciri khas umat Nabi Muhammad SAW karena tidak dimiliki umat lainnya. Amalan agar dikenal Nabi Muhammad SAW di akhirat. Setelah dibangkitkan kembali, manusia akan sibuk menyelamatkan diri dari siksaan neraka. Di hari inilah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Islam akan mengenali umatnya. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW bisa mengenali umatnya yang memiliki ghurrah dan tahjil. Memiliki ghurrah dan tahjil adalah bagian dari keutamaan wudhu. Sebagaimana wudhu merupakan kecintaan Allah Azza wa Jalla karena dapat menghapus dosa. Ghurrah dan tahjil merupakan cahaya putih yang bersumber dari bagian tubuh yang dibasuh ketika berwudhu.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ditanya tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memiliki gurrah dan tahjil karena bekas air wudhu. Ini adalah ciri-ciri orang yang mendirikan sholat. Sementara anak-anak kecil akan mengikuti laki-laki dewasa. Sedangkan orang-orang yang tidak berwudu sama sekali dan tidak sholat sama sekali tidak akan dikenali pada hari kiamat. Nah, sahabat beriman, wudu merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Dengan berwudu dan mendirikan sholat akan mudah dikenali Nabi Muhammad SAW di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka akan datang dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya bercahaya karena wudu. Sedang aku akan mendahului mereka menuju telaga. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.